Nama saya Purwaningsi beserta rekan saya Deliar Nur. Kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud di Jakarta. Kami datang ke rumah wayang bambu ini dalam rangka melakukan penelitian tentang sastra lisan dan kebudayaan yang ada di Bogor. Tujuan? Ya, dalam rangka penelitian, kami mencoba menginventarisasi kebudayaan dan sastra lisan yang ada di Kabupaten Bogor ini untuk penelitian kami yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mbak, sudah lama dengar ada wayang bambu di Bogor? Saya mendengar wayang bambu di Bogor ini sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu ketika membaca beberapa referensi tentang wayang yang ada di Nusantara. Lalu saya terbetik rasa penasaran saya untuk ingin mengetahui bentuk wayang bambu yang ada di Bogor ini. Terakhir, setelah ketemu dengan Ki Derajat, ada komentar? Oh iya. Ternyata wayang bambu ini sangat menginspirasi ya, termasuk karena wayang bambu ini dimodifikasi dalam bentuk masa kini. Jadi seperti yang tadi saya tanyakan, cerita-cerita yang dibawakan itu memang cerita-cerita tentang kehidupan saat ini, dan ternyata wayang ini juga masuk ke dalam ranah-ranah sekolah. Nah, itu menurut saya itu sangat membantu pemerintah untuk terus menghidupkan kesenian sekaligus untuk mengajarkan anak-anak tentang budi pekerti. Satu pesan untuk Ki Derajat. Nah, buat Pak Ki Dalang, semoga ini tetap langgeng dan semoga wayang bambu tetap berjaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan semoga tetap lebih menginspirasi buat kebudayaan lain yang ada di Kota Bogor. Baik, pemirsa yang kami cintai dimanapun Anda berada, kali ini kembali kami berada di sebuah padepokan wayang bambu yang bertempatan di Cijahe, Kota Bogor, dan bertemu di acara 1001 Catatan. Ya. Baik, di depan kami ada 2 sosok para pemuda yang gagah, perkasa, dan yang pemudi. Pemudi yang masih segar bugar. Ya, tadi kita sudah dengar ya, Ki Derajat sudah menyampaikan bahwa pegelaran wayang bambu ini sangat spesifik sekali, sangat unik sekali. Nah, kaitan dengan itu, ini ada seorang waditra, ya barangkali ya bisa ceritakan nih, Kang Sam ya, Kang Sam bisa ceritakan waditra ataupun gamelan. Kalau misalnya di wayang golek kan gamelan, mungkin di sini ada apa yang bisa diceritakan sehingga menjadi sebuah ciri khas yang bisa menjadi keunikan dari wayang bambu tersebut. Mangga, Kang. Baik, atur nuhun. Terima kasih. Dari keunikan-keunikan yang saya jalani di Padepokan Wayang Bambu itu sangat banyak ya. Salah satunya dari segi musiknya. Musik. Nah, itu yang membuat saya tertarik tahun 2016 itu ikut gabung di Padepokan Wayang Bambu. Karena dengan alat-alat musik yang mungkin konon katanya alat musik itu lebih tua, sangat tua sebelum ada alat-alat musik yang lainnya. Itu yang membuat saya tertarik dan ingin bisa dan menikmati di pagelarannya. Contoh-contohnya barangkali apa saja? Ada karinding, contohnya ini karinding. Iya. Ada. Bisa dimainkan? Oh, mangga. Suaranya. Iya, itu satu. Orang Inggris, orang Amerika membawa-bawa. Khusus orang Sunda. Oke. Juga ada celempung. Ada celempung. Nah, kalau dulu orang tua kita dulu celempung itu dipakai hajatan untuk pesta tani. Namanya teh dog-dognya. Ya.
Jadi setiap kali wayang bambu pentas ini selalu tampil. Selalu tampil. Akang ini karinding juga celempungan namanya. Mohon, Ini celempung. gimana dua-duanya atau gimana? Megang. Ada sesi-sesi tertentu di mana saya harus masuk karinding, Iya. di mana saya harus main celempung. Jadi itu bisa dua nana. Iya, iya. Kang, Siap. kalau yang hajatan mau nanggap musik ini gimana, Kang? Kalau untuk permintaan seperti itu udah sebetulnya ada ya. Ada ya? Ada. Ini padepokannya di wayang bambu di sini. Ya. Iya. Oke, yang saya tanyakan gini, kerajinan ini belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, kira-kira di Bogor ini hanya di sini atau ada juga Akang maksudnya bisa melatih nggak ke masyarakat luas di Bogor? Ya. Untuk di Bogor ini untuk saat ini ya sangat banyak yang antusias ingin bisa memainkan karinding. Saya pun masih belajar ya. Masih banyak senior pemain karinding celempung di Bogor ini. Orang yang bijak itu seperti itu Ya, ini memang kalau kita lihat dari sisi alat musiknya sangat sederhana. Ya. Ya, itulah ciri khas alat musik tradisional begitu. Ya, tetapi ada sebuah keinginan bahwa anak muda ataupun kaum milenial tersebut juga ada daya ketertarikan karena memang ini sangat dilestarikan oleh padepokan wayang bambu mungkin ya. Nah, ini ada teteh nih dari tadi melihat ya begitu. Saya jadi gemper melihat dari saya jadi kadang-kadang gitu ya. Perlu ditanya nih kamu ini. Yang pertama tinggal di sekitar Cijahe juga. Mohon. Oke. Terus ketertarikan teteh ke wayang bambu seperti apa sih awalnya nih? Awalnya sangat unik Ya. dan sangat menarik. Betul. Dari mulai anak-anak sampai ke kita juga udah sepuh pada menyukainya. Kalau Kang Syam ini kan 2016 gabung. Kalau teteh? Ini baru-baru inilah gitu Baru kan, ini. karena sangat tertarik dan Ya. akhirnya saya konfirmasi dengan Kid Kidalang Karena saya mencintainya juga Iya, gitu. dan Kidalang memang merekrut Iya. banyak. Ya, mencintai wayang bambu ya? Iya. Bukan mencintai Kidalang bukan? Oh. Teh, ketika pagelaran wayang bambu show katakanlah, teteh di sini bertugas di bidang apa saja? Nah, tim Kuda Gidik, tim Diprat Jepret. Wah, Dokumentasi dan Iya. Konsumsi juga mungkin ya. Oke. Seperti itu. Harapan teteh sebagai warga masyarakat, sebagai wanita yang mencintai seni musik yang budaya ini ya, apa nih ke depan untuk wayang bambu? Untuk wayang bambu kita kedepannya ingin bertambah melebarkan sayap. Ya. Itu karena kita harus memperkenalkan ke generasi kita yang akan datang. Yang luar biasa gitu loh, Oke. wayang bambu. Kang, Siap. yang pertama tolong disebutkan alamat padepokan wayang bambu ini. Alamat lengkapnya. Alamat padepokan wayang bambu berada di Kampung Cijahe, Ya, Kelurahan Curug, tuh. RT 6 RW 1. kecamatan Kecamatan Bogor Barat. Bogor Barat. Bogor Barat, Kota Bogor. Iya, Kota Bogor. Kota Bogor. Fine. Kemudian mewakili musisi ataupun seniman Sunda untuk masyarakat Bogor pada umumnya atau barangkali juga untuk pemerintah. Ya. Seperti apa sih nasib seniman Sunda ke depan harapan Ya, Akang? baik. Untuk saat ini perhatian mungkin ada ya. Ya, ya. Cuman ya mungkin sentuhan dari pihak-pihak terkait terhadap seniman budayawan khususnya di Kota Bogor ini mungkin bisa dibilang kurang. Sementara dari pihak seniman budayawan itu sudah banyak di Kota Bogor ini yang sangat peduli dengan budaya, apalagi dengan alat musik yang dibilang musik buhun. Betul. Ya, karinding, celempung, jeung sanesna gitu. Kang Syam, mungkin nanti saya mau minta izin juga ke Kidalang. Enggak?
untuk mempromosikan ke masyarakat luas. Barangkali untuk yang ingin bergabung atau belajar lebih jauh tentang Karinding dan Celempung bisa ke Padepokan ini? Di Antos, siap. Kita pintu terbuka. Oke. Kang, tolong sedikit mainkan lagi. Oh, kita ngambil. Oke. Kita ngambil agak. Ini luar biasa nih. Pemirsa, ini Celempung ya akan dimainkan. Silakan Kang. Seribu satu catatan. Kini berada di sebuah tempat yang sangat unik dan tidak ada dimanapun kecuali di Cijahe, Kota Bogor. Inilah sosok para anak muda yang kreatif yang bisa memunculkan sebuah kreasi seni dengan dipadukan dengan berbagai wayang bambu. Ya. Inilah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ini. Oke, terima kasih Kang. Sukses untuk Akang. Saya nanti mau pamit sama Kidalang. Iya, oke. Siap. Pemirsa, kita kembali lagi dan kita istirahat sejenak dulu di acara 1001 Catatan. Pemirsa, kita masih bersama-sama di 1001 Catatan. Nah, kembali kita ngobrol lagi sama Kidalang. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Nayaga, kemudian juga sama Teteh Riri ya. Iya. Teh Riri salah satu sosok wanita Luar sini biasa, ya, sekarang ikut gabung Amin. di sini ya. Dia juga tertarik karena Aki ini merekrut masyarakat secara umum di sini. Dan saya tertarik sekali ketika Kang Sam memainkan salah satu alat musik yang jarang sekali kita dengar. Tadi kita sudah promosi, mohon izin ketika ada masyarakat luas yang mau latihan atau ingin mengenal lebih jauh Karinding dan Celempung dan lain sebagainya, bisa ke Padepokan ini. Siap dengan senang hati. Oke. Ki, ini kalau tidak salah tadi saya ada tamu dari Jakarta ya. Ini mohon maaf nih, kalau melihat tempat ini banyak tamu ke sini. Alhamdulillah, dari luar kota pun. Ini masuk ke sini, Ki? Kadang kalau lebih daripada target, situasi kondisinya kita tidak bisa menampung. Ingin kedepannya pemerintah lebih lagi peka kepada seniman budayawan, khususnya di Kota Bogor. Karena biarpun gimana, kita sudah memberikan kontribusi yang terbaik buat Kota Bogor itu sendiri. Salah satu yang ingin Aki harapkan lebih jelasnya sarana, prasarana. Kami mungkin bertahan di sini dengan kondisi seperti ini, mungkin kita bisa memperluas lagi ke atas supaya kita menjamu tamu dari luar kota ataupun di dalam kota lebih tenang, lebih santai, lebih menikmati karya-karya kita ini. Karena tempat segini kita demo, pagelaran segala macam di sini. Kadang lebih daripada 100 orang, kita harus gantian 15 orang, 15 kita terlalu capek. Tapi kalau tempatnya sarananya luas, luar biasa, insya Allah Allah memberikan rezeki jalan dimanapun, kita akan membuat lebih luas lagi, mungkin kita ke atas. Oke. Insya Allah minta doanya. Amin, amin. Untuk pemerintah setempat Bangkal ya, karena ini salah satu bagian daripada promosi budaya juga. Supaya lebih semangat lagi kita berkarya. Kalau untuk pagelaran, untuk pemerintah setempat, barangkali Aki punya harapan nggak, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, ada pagelaran khusus Kasundaan. Itu memimpikan tidak? Di Kota Bogor mempunyai tempat-tempat yang sangat strategis. Boleh, kita siap 24 jam dimanapun berada, kita siap tempur untuk pagelaran wayang. Contohnya kan kita di sini ada Taman Ekspresi, Sempur, Taman Helang, taman apa. Berikan sentuhan masyarakat
dengan seni budaya. Itu, dan kita juga punya program nggak putus kepada target generasi muda, yaitu sekolahan-sekolahan. Itu generasi muda peserta didik gitu. Seperti tadi yang insya Allah mudah-mudahan ini kita berkontinu. Minta doanya insya Allah. Jangan modernnya aja, yang tradisional juga dikenalkan. Iya begitu. Terakhir siap. Harapan Aki atau Aki punya mimpi yang barangkali belum terlaksanakan ke depan. Wayang bambu sendiri seperti apa, atau seniman atau musisi Sunda di Bogor ini ingin seperti apa ke depan? Oleh pemerintah. Boleh. Oleh pemerintah lebih diperhatikan lagi lah. Amin, amin. Karena jujur aja kami sebagai pelaku seni di kota ya, mungkin Bogor ini dua belahan, kota sama kabupaten. Kita bicara di kota dulu nih. Di kota saya jamin seniman budayawan bisa dihitung dengan jari. Dinas-dinas terkait tentang hal seni budaya itu bisa merangkul lebih lagi supaya kita sebagai pelaku seni budaya khususnya untuk kontribusi kepada kota Bogor lebih semangat lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Karena kita bersupport terus. Padepokan Wayang Bambu ke depan sudah mulai akan berubah. Amin. Terima kasih sudah datang ke Padepokan Wayang Bambu. Kami pun tetap minta doanya dari semuanya pemirsa supaya kita lebih semangat lagi untuk berkarya. Aki, terima kasih, sudah banyak ilmu yang kita dapat. Amin, insya Allah. Sudah banyak pengetahuan. Insya Allah. Ya. Dan satu hal saya boleh bangga, keramah tamahannya selalu berubah. Inilah ciri khas orang Sunda. Sunda Bogor. Saya pamit dulu, Ki. Oke, terima kasih. Tadi tolong disampaikan sama temannya siapa? Abah Odoy. Amin. Abah Odoy. Bahasa matur nuhun ya. Oke. Abah matur nuhun. Iya. Salam. Iya, enggak. Pemirsa, wayang bambu yang setelah kita kenal ternyata bukan hanya wayang bambu. Betul. Banyak inovasi dan keinginan yang dimimpikan oleh Ki Dadang Derajat. Bahkan banyak juga pesan-pesan moral yang bisa disampaikan kepada pemirsa, termasuk juga generasi muda yang sekarang sedang milenial. Semoga terwujud ya. Betul. Oke. Untuk itu sampai jumpa di episode yang akan datang atau berikutnya. Saya Oboy. Saya Odoy. Tetap di acara 1001 Catatan.